Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, puisi dan pidato. Pengertian puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan peranan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti keindahan, penglihatan, atau pengangguran yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Jenis-jenis puisi. Terdapat beberapa jenis puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Naratif terbagi menjadi dua, yaitu Belanda dan romansa. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai cerita dan perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam bagian, yaitu elegi, serenda, dan ode. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai memberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suatu yang menarik mendengarnya. Puisi deskriptif terbagi menjadi 2, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Unsur pembentukan puisi. Yang pertama, majas dan irama. Penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, pengimajinasian dalam puisi. Struktur bagian puisi. Yang pertama tema, yang kedua nada dan suasana, yang ketiga perasaan dalam puisi, yang ketiga amanat. Pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan yang cukup sering dilakukan. Tidak hanya di kalangan petinggi negara saja, pidato dapat dilakukan di mana saja oleh kapan saja. Di dalam pidato, seseorang bisa menyampaikan berbagai hal dengan banyak tujuan. Tujuan pidato: 1. Memberikan sapaan. Pidato dalam tujuan ini adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau khalayak umum. Contohnya seperti pidato peresmian sebuah gedung. 2. Memberikan informasi. Informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau khalayak umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya seperti pidato konferensi pers. Mengaruhi para pendengar, pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan pidato yang digunakan untuk supaya para pendengar mau melakukan hal yang dilakukan di dalam pidato tersebut. 4. Menghibur para pendengar. Pidato kali ini orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contoh seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Meyakinkan pendengar. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan terdapat sebuah acara yang penting. Contoh, pidato ketika kampanye partai politik. Jenis-jenis pidato: pidato informatif, pidato argumentatif, pidato rekreatif, pidato persuasif. Struktur tes pidato. Bagian pembuka, salam pembuka. Ucapan merupakan penghormatan, ucapan merupakan rasa syukur. Pengantar topik utama. 2. Bagian isi. Bagian isi selanjutnya setelah pembuka adalah bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus diisi mengenai informasi yang penting. 3. Bagian penutup. Bagian terakhir dari struktur tes pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup.